Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tansah kita hormati, dumateng Abah Haji Agung sekeluarga, Mas Arif beserta seluruh karyawan, para jamaah, Bapak Ibu dan para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga malam hari ini kita diizinkan, kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu perintah mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Maka kehadiran kita malam hari ini di samping untuk mengikuti sholat berjamaah, kemudian kita mengikuti kajian-kajian ilmu seperti ini adalah merupakan ketaatan kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa ad-dunya u'tiya liman ahabballahu wa man la yuhibbu. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya, dan juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak dicintainya. Oleh karena itu, sebesar apapun nilai dunia itu sebenarnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintai dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah memberikan dunia kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman ini termasuk orang-orang yang disebut dengan hartawan. Harta bendanya sangat banyak, harta bendanya sangat melimpah. Dan Nabi Sulaiman ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga memberikan harta kekayaan kepada Qarun. Qarun ini juga dikenal sebagai orang yang hartanya sangat melimpah, hartanya sangat banyak. Ya. Akan tetapi meskipun Qarun ini diberikan harta yang melimpah oleh Allah, tetapi Qarun ini bukan berarti orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan Qarun ini adalah salah satu orang yang dilaknat, yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu meninggalnya
ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi bersama dengan harta benda yang dimilikinya. Jabatan ini juga diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Nabi Sulaiman di samping punya harta, Nabi Sulaiman juga diberikan jabatan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman ini tidak hanya untuk manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain selain manusia, termasuk binatang-binatang, semuanya tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman ini adalah termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah juga memberikan kekuasaan jabatan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah Raja Fir'aun. Bahkan Raja Fir'aun ini orang yang menentang Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi oleh Allah diberikan jabatan sebagai raja. Maka ini menunjukkan bahwa jabatan itu bukan jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian diteruskan oleh Rasulullah, fa'ammad dinu falayyu'tiyallahu illa man ahabba ilaihi. Adapun agama itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya agama yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hadis yang mendukung adalah sabda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan dalam masalah agama. Maka hadirin hadirat anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita setiap hari Rabu malam Kamis dan juga hari-hari yang lain yang sudah dijadwalkan untuk belajar ilmu, untuk thalabul ilmi ini, mudah-mudahan dapat menjadikan kita memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikanlah yang diberikan jalan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan bagi umatnya yang menginginkan keselamatan hidup di dunia maupun keselamatan hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, hadirin hadirat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan istiqomah dalam kita mengerjakan kebaikan, dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita pelajari
sebagaimana yang saya beritahukan pada pertemuan yang lalu, malam hari ini kita akan membaca bab tentang sholatnya orang-orang yang bepergian atau sholatnya musafir, wal marid, dan sholatnya orang yang sedang sakit. Hadis nomor 27, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari sahabat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma furidatis sholatu raq'ataini. Salat pertama kali yang diwajibkan oleh Allah adalah 2 rakaat. Jadi salat itu ketika pertama kali diperintahkan oleh Allah 5 waktu itu, ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat, itu pertama kali jumlah rakaatnya semuanya adalah 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tapi maghrib ini 3 rakaat karena ada alasan tersendiri untuk sholat maghrib ini. Isya 2 rakaat dan subuh 2 rakaat. Fa'ukirat sholatus safari, maka sholat 2 rakaat itu kemudian ditetapkan sebagai sholatnya orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi 2 rakaat itu kemudian ditetapkan sebagai sholat dalam perjalanan atau sholatnya musafir. Wa utimmat sholatul hadari, dan sholat 2 rakaat itu kemudian ditambah, disempurnakan bagi sholatnya orang-orang yang tidak bepergian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh 2 imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, dan redaksi Imam Al-Bukhari, summa hajaro, setelah Nabi dan umatnya ini mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu ada perintah hijrah. Fafuridot arba'an, maka setelah hijrah itu kemudian ada sholat yang diwajibkan sebanyak 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Wa ukirrat sholatus safari alal awwali, dan sholat yang pertama yaitu 2 rakaat itu tetap dijadikan sebagai sholatnya orang-orang yang di dalam perjalanan. Zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan hadisnya, illal maghriba, kecuali sholat maghrib. Fa innaha witrun nahari, sholat maghrib itu adalah sholat witirnya waktu siang. Jadi ada sholat witirnya waktu siang itu, yaitu sholat maghrib. Witir itu artinya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan Allah itu suka yang ganjil. Maka sholat yang 4 rakaat itu ditutup dengan sholat witir, yaitu berjumlah ganjil, yaitu sholat maghrib. Maka sholat maghrib itu dibuat ganjil sebagai sholat witirnya waktu siang. Fa innaha awwa witrun nahar. Jadi sholat maghrib itu adalah sholat witirnya waktu siang. Lah sholat witirnya waktu malam itu apa? Sholat witirnya waktu malam ya sholat witir yang dikerjakan setelah sholat tahajud, yang berjumlah ganjil itu paling sedikit 1 rakaat, ya umumnya 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 11 sampai 11 rakaat. Itu sholat witir. Itu digunakan untuk menutup sholat malam. Jadi sholat witir yang sunnah itu
itu digunakan untuk menutup sholat malam. Lah sholat siang itu ditutup dengan sholat witir, sholat yang rokaatnya ganjil, yaitu sholat maghrib. Itu alasannya begitu. Wa illa subha, dan kecuali sholat subuh. Sholat subuh ini tidak ditambah rokaatnya, jadi tetap 2 rokaat. Fa innaha tutawwalu fiha al-qiraah. Karena sholat subuh itu bacaan Al-Qur'annya dipanjangkan. Tutawwalu itu artinya dipanjangkan. Jadi sholat subuh itu rokaatnya tetap 2, tidak ditambah. Karena dalam sholat subuh itu yang dianjurkan adalah panjangnya bacaan Al-Quran. Itu sholat subuh, bukan jumlah rokaatnya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa bacaan Al-Quran yang dibaca pada waktu sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Dipersaksikan oleh para malaikat. Jadi semakin panjang bacaan Al-Quran di dalam sholat subuh itu, maka semakin lama penyaksian dari para malaikat terhadap bacaan Al-Quran itu. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, itu dalil Al-Qur'annya itu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekaligus menjelaskan sholat 5 waktu bagi orang-orang yang musafir, bagi orang-orang yang melakukan perjalanan bepergian dengan jarak tertentu. Nanti di belakang ada hadisnya berapa jarak tertentu itu. Diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat yang tadinya sempurna 4 rakaat itu kemudian menjadi 2 rakaat. Menjadi 2 rakaat. Itulah salah satu prinsip penetapan hukum di dalam Islam. Islam di dalam menetapkan hukum itu, di situ ada nilai rukhsah. Rukhsah itu keringanan dalam memberikan kewajiban kepada hambanya. Allah ini mempertimbangkan jadi kemampuan umatnya, kemampuan hambanya. Maka banyak kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah itu kemudian diberikan dispensasi, diberikan keringanan. Salah satunya adalah perintah atau kewajiban sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Karena ada perjalanan jauh, maka kemudian sholat yang 4 rakaat ini tetap diwajibkan, tapi diberikan dispensasi menjadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Jadi yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Diberikan dispensasi. Puasa juga begitu. Orang-orang yang dalam melakukan perjalanan jauh itu juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau puasa ini tidak dikerjakan, jadi bukan dikurangi puasanya ya, bukan. Jadi asalnya 1 hari menjadi setengah hari, bukan. Tetapi boleh tidak berpuasa, tapi nanti setelah tidak bepergian, puasa yang ditinggalkan itu kemudian diqadha atau disaur, ya diqadha. Tapi untuk sholat ini tidak boleh ditinggalkan, tapi dispensasinya adalah dikurangi jumlah rakaatnya yang 4 menjadi 2. Nah, itu keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dalam masalah sholat. Di situ ada yang namanya sholat qashar, sholat yang dikurangi jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama dalam memahami sholat qashar bagi orang yang bepergian itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak.
Yang wajib itu berarti harus sholatnya harus dikosor. Yang tidak berarti terserah dia, mau dikosor ya tidak apa-apa, tapi misalnya dikerjakan sempurna 4 rakaat juga tidak apa-apa. Mana yang lebih utama? Ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama mengerjakan sholat kosor 2 rakaat dibanding dengan mengerjakan sempurna 4 rakaat. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat lebih baik, yang lebih utama adalah dikerjakan sempurna 4 rakaat daripada mengerjakan 2 rakaat. Nah, ini kita ini ikut yang mana? Ada ulama yang kemudian mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah dari 2 pendapat ini. Jalan tengahnya bagaimana? Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau di dalam perjalanan kita ini misalnya masih dalam kondisi segar bugar, umumnya orang melakukan perjalanan itu pasti lelah, pasti lemah fisiknya, pasti capek, itu umumnya. Nah, kalau dalam perjalanan misalnya orang itu tidak merasakan lelah, tidak merasakan capek, badannya tetap sehat, awake jek pancet seger, maka dalam kondisi seperti itu mengerjakan sholat lebih utama dikerjakan sempurna 4 rakaat daripada dikosor. Wong awake jek kuat, fisiknya jek seger, ya. Tapi kalau fisiknya sudah lemah, ya, sudah capek, loyo, maka mengerjakan sholatnya lebih baik dikerjakan secara kosor atau menjadi 2 rakaat, ya, agar supaya sholatnya bisa sempurna. 2 rakaat dalam kondisi yang lemah diharapkan bisa sempurna, daripada 4 rakaat dalam kondisi yang masih lemah, ini malah tidak sempurna. Itu alasannya seperti itu. Begitu juga berpuasa. Apakah orang yang bepergian jauh itu kemudian lebih baik tidak berpuasa atau lebih baik tetap berpuasa? Ada yang mengatakan lebih baik tidak berpuasa, ada yang mengatakan lebih baik tetap berpuasa. Jalan tengahnya tergantung kondisi dan situasinya lagi. Kalau dalam perjalanan itu ternyata kondisi fisiknya masih kuat, awake yo jek seger, dan untuk puasa itu juga tidak berat, maka meskipun dalam perjalanan ini melaksanakan ibadah puasa itu diperbolehkan, apalagi jika kondisinya masih kuat dan tidak mempengaruhi jadi kesehatan dia, maka puasa itu bisa jadi malah lebih baik. Tapi kalau perjalanannya ini menjadikan fisiknya ini lemah, maka lebih baik dia tidak berpuasa, mengambil rukhsah atau keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, ini hadis nomor 28, ini yang melengkapi keterangan hadis nomor 27 tadi. An Aisyah radhiyallahu anha annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safari wa yutimmu. Nah, ini yang dikerjakan oleh Nabi. Kata Siti Aisyah, Kanjeng Nabi itu kana yaksuru, pernah mengqosor salat, fisafari dalam perjalanan, dalam bepergian, wayutimmu, dan pernah menyempurnakan sholat. Nah, Siti Aisyah menceritakan ketika Nabi bepergian itu sholatnya Nabi ini kadang-kadang dikerjakan dengan qosor, yaitu 2 rakaat, yang 4 rakaat itu, tapi kadang-kadang beliau ini mengerjakan dengan sempurna 4 rakaat. Oleh karena itu tadi
jawaban yang ketiga yang tengah-tengah itu yang menjadi jawaban yang pilihan yang terbaik. Jadi kalau kondisinya memang lemah betul dalam perjalanan itu, maka sebaiknya sholatnya ini dikosor. Tapi kalau kondisinya ini tetap seger, ya, tetap kuat, maka sebaiknya sholatnya itu dikerjakan secara sempurna. Wa yasumu wa yuftiru. Nabi dalam perjalanan itu kadang-kadang juga berpuasa, tetapi wa yuftiru kadang-kadang juga tidak berpuasa. Jadi kalau sampean pergi jauh puasa, ya tidak apa-apa kalau memang kuat. Tapi kalau sampean misalnya memilih tidak berpuasa, juga tidak apa-apa. Tapi bagi yang tidak berpuasa, khusus untuk puasa ini wajib mengganti pada hari yang lain. Berarti duwe utang. Tapi nek misalnya kita nggak mau punya hutang, meskipun pergi jauh kita berpuasa dan itu kuat, ya tidak apa-apa dan itu lebih baik. Ya, lebih baik tidak punya hutang daripada punya hutang. Rawahu Daraqutni warwatuhu siqatun illa annahu ma'lulun wal mahfud an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yashukku alayya. Artinya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan para perawinya itu semuanya siqat. Siqat itu dapat dipercaya. Hanya saja hadis ini dianggap maklul, ada ilatnya, ada cacatnya, tetapi yang mahfud, ya, yang terpelihara, hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau berkata innahu la yashukku alayya, bahwasanya berpuasa atau sholat secara sempurna itu tidak memberatkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menambahkan penjelasan dari hadis nomor 27 bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh itu bagaimana mengerjakan sholatnya dan bagaimana mengerjakan puasanya itu sudah dijelaskan di dalam dua hadis ini. Jadi ada keringanan sholat yang 4 rakaat itu cukup dikerjakan 2 rakaat yang disebut dengan sholat qashar. Dalam bab puasa ini ada keringanan, boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti pada hari yang lain. Hadis nomor 29. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau mendengar nama Rasulullah, halo, dijawab ya, Allahumma sholli alaihi, atau dijawab sempurna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, biar tidak dianggap pelit oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, orang pelit itu bukan orang yang tidak mau memberikan hartanya, tapi orang yang pelit itu ketika disebut namaku tidak mau bersolawat. Nah, kalau sampai dinilai pelit oleh Rasulullah, ini khawatir nanti tidak dapat syafaatnya. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Yang artinya sesungguhnya Allah itu senang ketika keringanan-keringanannya itu ditunaikan. Nah, disinilah hadis ini kemudian yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa ketika orang itu bepergian, ada rukhsah yang diberikan oleh Allah untuk mengerjakan sholat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau rukhsah ketika berpuasa boleh meninggalkan puasa, maka mengambil rukhsah, mengambil keringanan itu yang lebih utama berdasarkan hadis ini. Halo, paham ya? Mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah
Kalau kita sedang bepergian, kita sholat zuhur dan sholat asar, 2 rakaat itu lebih dicintai oleh Allah. Kenapa kok begitu? Karena kita ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bisa jadi menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Ya, bisa jadi loh ya, bisa jadi dapat menghindarkan kita dari sifat sombong. Ya, musafir mentang-mentang kuat, sholat zuhur dan asar dikerjakan 4 rakaat sempurna, bahkan bacaannya juga panjang-panjang. Padahal Allah sudah memberikan keringanan, sudah memberikan dispensasi, memberikan diskon. Ya, sampean diberi diskon, ya misalnya membeli barang dagangan, misalnya seharga 500, kemudian diberikan dispensasi jadi 250.000. Sampean enggak mau, udah saya bayar semuanya saja, 500.000 saya enggak mau ambil diskonnya. Pasti orang akan menganggap sampean ini sombong. Ya, gelani sombong temen arek iki. Ya. Jadi diregani 500 dikurangi jadi 250.000 tapi enggak mau ngambil diskonnya, enggak mau ngambil dispensasinya. Padahal umumnya orang itu senang ketika ada diskon, ketika ada dispensasi. Ya. Maka ini yang memberi dispensasi itu Allah. Yang memberikan diskon itu Allah, dan Allah itu maha tahu kepada hambanya. Kalau orang itu dalam perjalanan ini pasti lelah, pasti capek. Oleh karena itu Allah mengerti ketika orang dalam perjalanan, maka kewajiban-kewajibannya ini diberikan dispensasi. Oleh karena itu kata Rasulullah, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Gusti Allah itu senang kalau dispensasinya itu ditunaikan, kalau dispensasinya itu diambil. Kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu, sebagaimana Allah juga benci, murka jika larangan-larangannya itu dikerjakan. Kalau Allah yang memberikan dispensasi kemudian kita terima, maka Allah itu senang. Sebagaimana Allah ketika melarang sesuatu kemudian kita menghindarinya, maka itu juga disenangi oleh Allah. Wasahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. 29 dan 28 tadi seolah-olah bertentangan. Kalau lebih dicintai oleh Allah, kenapa Rasulullah ketika bepergian kadang-kadang sholatnya dikosor, tapi kadang-kadang juga sholatnya tidak dikosor? Kenapa kok tidak selalu dikosor oleh Rasulullah? Maka dalam memahami hadis ini tadi, ya seperti yang saya sebutkan, yang saya jelaskan, mengambil pendapat yang tengah-tengah tadi itu, yaitu menggabungkan antara beberapa hadis, yaitu dengan memahami bahwa sholat itu lebih baik dikerjakan, ya lebih baik dikerjakan sempurna jika memang kuat mengerjakan secara sempurna. Jadi cara membeli baju tadi itu, barang dagangan tadi itu, kalau memang uangnya banyak dan uang 500.000 itu bagi orang itu misalnya tidak banyak, tidak berat, ya misalnya tidak mengambil diskon juga tidak apa-apa, saya bayar semuanya tidak apa-apa, nanti yang separuhnya lagi silakan dibuat untuk sedekah kepada fakir miskin misalnya, tidak apa-apa wong dia mampu. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, ya punyanya hanya uang 500.000, kemudian ada barang 500.000 diberi dispensasi 250.000, kan kalau dia beli masih ada sisa untuk keperluan dirinya, tapi dengan sombongnya dia habiskan semuanya itu namanya orang sombong. Makanya ini tergantung kepada kondisi pada saat kita melakukan perjalanan itu, yang dapat mengukur apakah sholat yang kita kerjakan nanti itu sebaiknya dikosor atau sebaiknya dikerjakan secara sempurna
itu adalah orang yang melakukan perjalanan itu sendiri. Tetapi misalnya mengambil hadis nomor 29 ya, yaitu mengambil rukhsah, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Artinya kita capek atau kita tidak capek karena kita sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat qashar, maka kita mengerjakannya dengan mengerjakan sholat qashar, silahkan, tidak ada masalah. Jadi niatnya adalah untuk mengambil dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aslinya ya rada arasa-arasen ngerjakno 4 rakaat, aslinya begitu. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentang masalah qashar atau sempurna, tentang masalah puasa atau tidak puasa bagi orang musafir. Sekarang musafir yang bagaimana yang boleh mengerjakan sholat dengan cara qashar tadi atau yang mendapatkan dispensasi tadi itu, ini ada di hadis nomor 30. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasata amyalin aw farasikha shalla rak'ataini. Ini yang menjadi dasar kapan seseorang bepergian itu kemudian sholatnya boleh diqashar atau kewajiban puasanya ini boleh ditinggalkan dengan mengganti pada hari yang lain. Ini ada keterangan dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah itu ketika pergi dalam perjalanan sejauh 3 mil, 3 milnya bukan mil yang sekarang ya, bukan 3 mil yang ukuran sekarang ini, tapi 3 milnya zaman Kanjeng Nabi, au farosikho atau farsah, sholat, maka Kanjeng Nabi itu sholat rakaataini 2 rakaat. Ini batas minimal perjalanan yang diperbolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah tadi itu, yaitu sholat dikerjakan dengan qashar atau dikerjakan dengan jamak. Jadi ada qashar dan jamak. Jadi beda antara qashar dengan jamak ya. Qashar itu mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Kalau jamak itu mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 waktu dalam satu waktu. Itu jamak. Tapi dalam perjalanan itu kedua-duanya diperbolehkan. Qashar dan jamak itu dalam perjalanan itu sama-sama diperbolehkan, tapi perjalanan yang dibolehkan untuk mendapatkan keringanan tadi itu disebutkan dalam hadis nomor 30 itu, yaitu perjalanan sejauh 3 mil atau 3 farsah. Ini ukuran zaman dulu, zaman sekarang ditentukan jaraknya kurang lebih, ini kurang lebih 87,4 km atau ada yang menyebutkan 88,6 km. Ini ukuran kilometer. Jarak minimal seseorang dianggap musafir. Jarak minimal seseorang dianggap musafir. Jadi bukan kendaraan yang kita gunakan untuk melakukan bepergian itu yang kita jadikan penentu apakah seseorang itu disebut musafir atau tidak. Misalnya kalau jalan kaki misalnya itu tidak dikatakan musafir meskipun jaraknya jauh, atau kalau misalnya naik sepeda atau naik motor atau naik mobil, tidak. Tapi perjalanan yang menentukan seseorang itu disebut musafir atau tidak itu adalah dilihat dari jaraknya, dilihat dari jaraknya, yaitu ukuran kurang lebih 87 km,4 atau ada yang berpendapat 88,6 km. Meskipun ada ulama lain yang menyebutnya misalnya 82, ada yang menyebutnya 91, itu ada. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang penentuan kilometer itu karena memang antara
ukuran dulu dengan sekarang itu berbeda. Tetapi ini tentu saja dalam bahasa fikih itu namanya takdir, bukan tahdid. Takdir itu artinya perkiraan. Yang namanya perkiraan itu boleh kurang, boleh lebih, tapi kurangnya juga tidak banyak, lebihnya juga tidak banyak. Maka kalau dalam tulisan biasanya ada min plus itu, kurang lebih. Jadi bahasanya bukan 88,6 km atau 87,4 km, tapi kurang lebih. Sehingga kalau kita misalnya perjalanan kita, kalau kita ukur betul, itu hanya 85 km, hanya kurang 1 kilo. Bolehkah kita sholat qashar? Bolehkah kita sholat jamak? Boleh, tidak apa-apa. Karena ke 85 km ke 86 ke 87 itu hanya kurang sekian. Tidak apa-apa, boleh. Ya, kecuali kalau misalnya 50 km sudah dianggap boleh, itu tidak boleh. 50 km ke 87 itu masih jauh, itu bukan kurang lebih namanya. Itu kurangnya banyak, ya itu hanya kurang, bukan lebih. Ini syarat yang pertama bagi orang yang melakukan perjalanan yang boleh melakukan sholat qashar atau sholat jamak, itu perjalanannya minimal 87 atau 88 kilometer. Nanti ada keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan sholat jamak dan sholat qashar, juga rukhsah bagi orang yang sedang berpuasa itu terkait dengan waktu, ya, perjalanan ini dibatasi berapa lama untuk dia dianggap sebagai musafir yang diperbolehkan mengambil keringanan atau rukhsah sholat qashar atau tidak berpuasa. Itu dijelaskan pada hadis berikutnya yang insya Allah nanti akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Untuk yang malam hari ini saya kira keterangan tentang sholat jamak, sholat qashar bagi orang yang melakukan perjalanan itu saya kira sudah cukup. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada yang mau tanya, ibu-ibu mungkin ada yang tanya, ibu-ibu monggo. Menawi panjenengan tidak menyampaikan secara lesan, misalnya dalam pertemuan yang akan datang panjenengan nulis, panjenengan berikan tulisan ini pertanyaan panjenengan kepada saya juga dipersilahkan, sehingga nanti saya bisa membantu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang butuh panjenengan fahami dengan benar. Anak-anak santri nggak ada yang bertanya? Nggak ada nggih? Mas Arif mboten enten nggih? Matur suwun. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan keterangan-keterangan yang saya sampaikan malam hari ini terkait dengan sholat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, ya, baik sholat qashar maupun sholat jamak, ini dapat kita pahami dengan benar, dapat kita pahami dengan baik, sehingga dimanapun kita berada untuk melaksanakan kewajiban sholat ini tetap dapat kita kerjakan sesuai dengan tuntunan yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.